Baik, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif, sudah mahasiswa mata kuliah studi kitab tafsir modern kontemporer. Pada kali ini saya akan memaparkan sebuah materi tentang tafsir Musaffa al-Tafsir kayaknya dari Muhammad Ali As-Sabuni. Nah, untuk yang pertama kita akan menjelaskan tentang biografi dari penulis. Nama lengkap beliau adalah Muhammad Ali bin Jamil. Muhammad Ali Jamil merupakan ulama tafsir dari kota Mekah. Beliau merupakan seorang profesor di Universitas Ulum Qura di Makkah Al-Mukarramah. Beliau dilahirkan pada tahun 1928 Masehi atau sekitar 1437 Hijriah di kota Al-Hab Asy-Sya'bah, kota yang dijuluki dengan kotanya ilmu dan kota ulama yang syariah. Sabuni dibesarkan oleh keluarga yang agamis dan misdal ilmu. Ayahnya adalah seorang ulama besar di kotanya kelahirannya. Pendidikannya dasar sebagai awal jenjang dia didapatkan di kota kelahirannya. Setelah lulus ya pendidikannya dasar melanjutkan kepada jenjang pendidikan selanjutnya setara dengan SMP. Setelah lulus ya melanjutkan ke Madrasah Sanawiyah Asy'ariyah Qasrawiyah yang masih di sekitar daerah kelahirannya. Nah, dan setelah lulus beliau diajarkan keilmuan seperti ilmunya tafsir, hadis, fikih, usul fikih, faraid, dan keilmuan syariah dan lain-lainnya. Ilmu umum yang diajarkan seperti fisika, kimia, matematika, dan yang lain-lainnya di kota kelahirannya diselesaikan di kota kelahirannya. Sabuni merupakan beasiswa di salah satu departemen di Syariah untuk melanjutkan pendidikannya di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Nah, setelah beliau menyelesaikan kembali ke negeri asalnya, ia menyebarkan ilmu yang diperoleh selama belajar di Al-Azhar. Beliau mengajarkan di Departemen Pendidikan Kebudayaan Islam di Madrasah Sanawiyah Al-Hab. Kemudian soalnya yang kita akan jelaskan itu tentang latar belakang penyusunan terbelakang dari penyusunan kitab tafsir. Nah, histori penyusunan Safat al-Tafsir lahir dari kekhawatiran ilmiah dan tanggung jawab dakwah yang mendesak bagi seorang ulama modern. Nah, Ali Sabuni merasa belum adanya karya tafsir yang memadukan kedalaman klasik dengan kebutuhan zaman kontemporer. Yang sebuah yang karya ringkas, tugas, namun tetap ilmiah. Ia menyatakan, saya belum menemukan kitab tafsir yang memenuhi kebutuhan dan permasalahannya. Maka saya terdorong melakukan pekerjaan penyusunan ini. Nah, banyak dari kesadaran itu, beliau memulai menuliskan kitab tafsir saat mengajar di Fakultas Syariah dan di Rasas Islamiyah di Universitas King Abdul Aziz di Mekah. Setelah tahun 1308 Hijriah, proses penulisannya berlangsung intensif selama kurang lebih 5 tahun. Ia bekerja siang malam dengan tekad bagus. Tidak satu poin pun ia ditujukan membaca dan mendalami tafsir besar seperti Tabari, Qurtubi, Al-Lusi, Ibnu Katsir, dan lain sebagainya. Setelah ia membaca banyak kitab tafsir dari ulama sebelumnya, ia memilih pendapat yang paling kuat yang metode tarjih yang kemudian dituangkan secara tersusun di dalam kitab tafsirnya. Judul kitab tafsir itu merupakan pilihan terbaik dari kitab tafsir utama, mencerminkan visi menyajikan intisari dari karya tafsir besar dalam bentuk yang ringkas, tertentu, dan jelas. Nah, kita lihat selanjutnya itu dari metode kitab tafsir ini. As-Sabuni dalam menafsirkan Al-Quran menggunakan metode analisis talili yang dijabarkan dengan 10 langkah dalam kitab tafsir yang terdahulu, tafsir Rawaib Al-Bayan. Kemudian adanya keragaman penafsiran dikarenakan menimbulkan corak penafsiran yang berbeda.
Nah, selanjutnya corak tafsir yang dikarang Al-Sabuni ini termasuk corak adabi ijtimai menurut Hisham Anwar yang mengutip pendapat Quraisy Shihab. Tafsir adabi ijtimai merupakan tafsir yang penjelasannya yang menitik beratkan dari segi ketelitian redaksinya. Nah, so far tafsir memiliki keunikan dan kekhasan tersendiri dibanding oleh kitab tafsir lainnya. Di antaranya adalah disusun secara ringkas namun tidak meninggalkan unsur kebaruan dan ilmiahnya, sehingga pembaca mampu memahami dan mengkontekstualisasikan dengan kondisi atas itu. Selain itu, tafsir ini akan syarat akan catatan kaki memudahkan para pembacanya untuk melacak sumber kutipan banyak, mengungkapkan ijaz Quran dengan mengutip dari berbagai pendapat ulama dengan latar belakang mazhab yang berbeda, sehingga kitab tafsir ini tidak soliter alias komplit dan memperkaya wawasan pembacanya serta terbiasa dengan model seperti itu. Mungkin hanya itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.